Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman mukjizat Islam, semoga semua selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diberikan keberkahan. Amin. Kehidupan rumah tangga Nabi Muhammad SAW dengan Khadijah. Khadijah binti Khuwailid, seorang yang terhormat dan berakhlak mulia, perempuan yang penuh cinta dan kasih, penyabar dan penyayang. Perasaan cinta dan kasih sayangnya semakin tumbuh, berkembang dan terlihat jelas sejak menikah dengan Nabi. Begitupun dengan Nabi Muhammad SAW. Beliau juga semakin dewasa, cara berpikirnya semakin tampak jelas rasa tanggung jawabnya sebagai seorang suami. Nabi Muhammad SAW juga mencintai Khadijah radhiyallahu an secara tulus dan ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara benih-benih cinta mereka semakin tumbuh indah bagai bunga yang bermekaran di taman. Begitulah seharusnya cinta yang dipersatukan dalam akad pernikahan yang sah. Rumah tangga Nabi Muhammad SAW sangat harmonis. Kegembiraan dan keceriaan selalu terjadi di dalamnya. Setelah menikah dengan Khadijah radhiyallahu an, Nabi Muhammad SAW tidak pernah lagi bepergian untuk berdagang. Beliau tinggal bersama Khadijah radhiyallahu an di kota Mekah sampai saat datangnya waktu hijrah ke Madinah. Di kota Mekah, Nabi Muhammad SAW hidup bahagia bersama istri dan anak-anaknya. Dari pernikahannya dengan Khadijah radhiyallahu an, Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahkan 6 anak kepada Nabi. 6 anak Nabi Muhammad SAW tersebut adalah: pertama Qasim, kedua Abdullah, disebut juga At-Thahir atau At-Thayyib, ketiga Ruqayyah, keempat Zainab, kelima Ummu Kalsum, dan keenam Fatimah. Anak Nabi yang paling dekat dengan beliau dan paling disayangi adalah putri bungsunya bernama Fatimah. Meskipun yang paling dekat dan disayang oleh Nabi, bukan berarti Nabi selalu membenarkan jika Fatimah berbuat kesalahan. Keadilan tetap ditegakkan di dalam mendidik dan membina anak-anaknya. Nabi Muhammad SAW selalu mengatakan yang salah adalah salah dan yang benar adalah benar. Kasih sayang juga diberikan secara adil sesuai kebutuhan masing-masing anak. Kebutuhan masing-masing anak terkadang berbeda-beda sesuai dengan semakin meningkatnya pemahaman akan tanggung jawab dan bertambahnya usia. Keadaan yang begitulah yang sangat ditanamkan Nabi kepada anak-anaknya, sehingga wajar Nabi Muhammad SAW menjadi figur yang diidolakan anak-anaknya. Khadijah radhiyallahu an pun mengidolakan Nabi Muhammad SAW sebagai suami teladan. Usaha perdagangan yang dikelola Nabi bersama Khadijah radhiyallahu an memberi banyak keuntungan sehingga keuangan rumah tangganya mengalami peningkatan. Khadijah radhiyallahu an yang sebelum menikah dengan Nabi memang sudah kaya raya, namun semenjak menikah dengan Nabi dan menjalankan bisnis bersama-sama, keuntungan yang didapat semakin berlipat ganda. Khadijah radhiyallahu an sangat menyadari bahwa sang suamilah pembawa keberkahan dalam bisnisnya. Kemakmuran rumah tangga Nabi Muhammad SAW tidak menjadikan sombong seluruh anggota keluarga. Justru harta yang berlimpah ruah itu digunakan oleh Nabi untuk menyantuni anak-anak yatim dan fakir miskin. Sementara keluarga Nabi sendiri hidup secara sederhana dan sangat bersahaja. Akhlak mulia Nabi Muhammad SAW diturunkan kepada anak-anaknya. Tidaklah heran jika anak-anak beliau pun sangat dihormati dan dimuliakan oleh penduduk kota Mekah. Kehidupan berumah tangganya menjadi teladan bagi keluarga lain di kota Mekah. Nabi Muhammad SAW dan Khadijah radhiyallahu an sangat menyayangi anak-anaknya. Mereka menyayangi anak-anaknya dengan memberikan pendidikan yang baik seperti akhlak mulia, sopan santun, jujur, menghormati yang lebih tua dan menyayangi yang muda.
Mereka menjalani kehidupan berumah tangga yang tentram dan bahagia. Namun pada suatu ketika Allah Subhanahu wa taala menguji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Khadijah radhiyallahu an dengan ujian kehilangan yang berturut-turut. Mereka merasakan kesedihan yang teramat dalam karena ujian itu. Qadarullah, dua anak-anak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia berturut-turut, Qasim dan Abdullah, nama kedua anak Nabi yang telah meninggal itu. Namun di masa yang sulit itu mereka tidak kehilangan kesabaran diri. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Khadijah radhiyallahu an pasrah dan ikhlas menerima qadarullah tersebut. Keduanya meyakini bahwa semua itu sudah menjadi kehendak Allah Subhanahu wa taala. Anak hanyalah amanah, yaitu titipan Allah Subhanahu wa taala kepada kedua orang tuanya yang harus dipertanggungjawabkan kelak di akhirat. Kesabaran dan keikhlasan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta istrinya mampu memberinya ketegaran menghadapi ujian itu. Mereka tidak hanyut dalam kesedihan yang berlarut-larut, mereka pun melanjutkan kehidupan yang masih panjang. Masih ada anak-anak lainnya yang membutuhkan perhatian dan kasih sayang orang tuanya. Maka mereka mencurahkan seluruh perhatian dan kasih sayang kepada anak-anaknya yang lain. Anak-anak Nabi pun tumbuh berkembang dengan baik tanpa kekurangan perhatian dan kasih sayang orang tua. Pendidikan akhlak mulia dan budi pekerti yang luhur diajarkan Nabi kepada anak-anak. Mereka pun tumbuh menjadi pribadi seperti ayahnya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.